Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhwa TV. Kali ini Mimin melanjutkan cerita dari Regression of the Close Combat Mage. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Dan serangan ini pun nyatanya tidak bisa ditahan oleh Drago. Orang-orang pun sangat terkejut dengan serangan super cepat ini. Lionel pun menilai bahwa Setsuna sengaja menyerang balik, mengambil keuntungan dari serangan sengit yang dilancarkan lawannya. Keduanya melakukannya dengan baik, tapi kali ini pemenangnya sudah terlihat jelas. Segera Lionel menyebutkan bahwa pertandingan telah berakhir dan pemenangnya adalah Setsuna Cromwell. Hasil ini pun membuat Layla sangat gembira. Begitu juga dengan siswa yang lain yang tidak menyangka dengan hasilnya. Drago yang terkapar pun nyatanya masih berusaha untuk bangun walaupun dengan rasa sakit yang luar biasa. Siswa lain pun tidak percaya setelah terkena pukulan itu, Drago masih bisa berdiri lagi. Drago memang memiliki fisik yang kuat. Di sisi lain, Drago pun masih berpikir dan bertanya-tanya apakah mungkin serangan terakhir dari mana blade-nya itu tidak ditunjukkan untuk serangan fatal. Setsuna pun seketika mendekat dan mengulurkan tangannya. Drago pun meminta Setsuna untuk memberitahu satu hal kepada dirinya. Untuk apa Setsuna bertarung? Setsuna pun mengatakan bahwa alasannya bertarung adalah untuk tidak pernah kalah dari siapapun. Untuk mencegah segalanya diambil dari dirinya. Dirinya akan menjadi yang terkuat dari siapapun. Mendengar kata-kata ini, Drago pun menerima kekalahan ini dan menyebut bahwa Setsuna memang kuat, dan mengakui bahwa kali ini dirinya memang kalah. Setsuna pun tersenyum dan menyebut bahwa Drago benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dalam pikiran Setsuna, kekuatan Drago itu mungkin akan menjadi bantuan besar dalam pertarungannya nanti melawan Evil God. Kemudian Lionel pun mendekat dan mengatakan bahwa berhadapan dengan Drago dalam pertarungan jarak dekat, Setsuna benar-benar seorang pecundang yang gila. Dan di saat itu Lionel segera mengangkat tangan Setsuna dan menyatakan bahwa Setsuna telah terpilih sebagai perwakilan dari Departemen Close Combat Magician. Beberapa hari kemudian, Setsuna ditemani oleh Lionel menuju sebuah ruangan. Lionel mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya para perwakilan bertemu satu sama lain untuk pertandingan persahabatan. Mungkin terdengar aneh jika dirinya mengatakan ini, tapi Lionel meminta Setsuna untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Setsuna pun mengerti dan segera masuk ke ruang pertemuan perwakilan dari tiap departemen sihir. Setelah Setsuna di dalam, Setsuna pun jadi pusat perhatian dari peserta perwakilan departemen yang lain. Dan salah seorang dari mereka menanyakan apakah perwakilan dari departemen sihir jarak dekat juga ikut dalam turnamen ini. Siswa lain pun menyebut bahwa Setsuna jadi sukarelawan yang muncul di sini untuk mengungkapkan rasa malunya, dan dirinya terkesan kepada Setsuna. Setsuna pun memperhatikan lambang di tangannya, dan itu lambang adalah pasti dari Departemen Peningkatan Sihir. Siswa itu pun seketika menanyakan apakah Setsuna adalah perwakilan Departemen Sihir jarak dekat. Dirinya adalah lawan Setsuna di ronde pertama. Siswa ini juga mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun dalam beberapa tahun ini tidak ada rekam jejak dari Departemen Sihir jarak dekat menang dalam turnamen ini. Para pecundangnya yang lain hanya berdiri di pojok sekolah dan terus melatih otot mereka hingga ajal menjemput. Namun di saat itu secara sengaja Setsuna menginjak kaki siswa itu. Setsuna pun menyebut bahwa kelihatannya mereka dari Departemen Peningkatan Sihir memiliki cara yang unik untuk menyapa satu sama lain. Setsuna pun menanyakan apakah memang seperti itu kenyataannya. Dan kembali Setsuna menginjak kaki lawannya dengan keras.
Siswa itu pun sangat jengkel dengan hal ini dan menyebut Setsuna bajingan. Setsuna pun menekankan untuk tidak perlu melihat dari apakah mereka tidak pernah menang satu kali pun dalam 100 tahun terakhir. Itu sama sekali tidak penting. Tahun ini Departemen Sihir Jarak Dekat akan menang. Siswa ini pun segera menarik kakinya dan meminta Setsuna untuk tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Di saat yang sama, tiba-tiba seseorang masuk dan menyambut baik semangat mereka. Namun alangkah baiknya mereka menunggu sampai pertandingan untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan seketika para perwakilan pun berdiri memberi hormat kepada orang itu. Setsuna pun merasa apa yang terjadi di sini persis seperti sebelum regresinya. Dan orang itu pun datang, yaitu kepala sekolah. Mereka pun seketika mendekat kepada kepala sekolah. Dan salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ini suatu kehormatan bertemu dengan kepala sekolah. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan persahabatan. Setsuna yang mendengar siswa ini berbicara mengetahui bahwa dia adalah Carol dari Departemen Pemanggilan. Keramahannya tidak berubah sedikit pun. Lawan terkuat yang dirinya lawan di pertandingan persahabatan sebelum regresinya. Kala itu dirinya menang melawannya. Tapi dirinya tetap harus berhati-hati kali ini. Kemudian kepala sekolah pun menyapa semua perwakilan dan mengatakan bahwa pertama dirinya mengucapkan selamat karena telah menjadi perwakilan dari setiap departemen. Dirinya sungguh senang 8 murid yang berbakat yang ada di sini berkumpul. Dirinya pikir mereka sudah mendengar dari masing-masing departemen. Pertandingan persahabatan antar departemen diadakan di dalam format 1 lawan 1. Lawan mereka akan dipilih secara acak. Pertandingan pertama, sihir jarak dekat yang berfokus pada pertarungan jarak dekat melawan sihir peningkatan yang memberikan mana pada benda atau kehidupan. Pertandingan kedua, sihir pemulihan yang membuat keajaiban dan membantu rekan-rekannya melawan sihir jarak jauh yang mengalahkan musuh tanpa memberikan mereka waktu untuk mendekat. Pertandingan ketiga, sihir formasi yang memberikan berbagai kekuatan dengan array sihir melawan sihir pemanggilan yang memerintahkan mystical beast dari dunia lain. Dan terakhir, pertandingan keempat, sihir spesial tidak teridentifikasi melawan sihir alkemis yang mampu mengubah suatu zat. Di pertandingan persahabatan antar departemen ini seperti pelajaran praktik untuk belajar sihir dari departemen lain. Pertandingan akan mulai 10 hari lagi. Sampai saat itu mereka bebas ingin mempelajari sihir baru atau fokus untuk beristirahat. Itu terserah kepada mereka. Dirinya menantikan semangat bertarung mereka semua. Mendengar hal ini membuat semangat para siswa pun membara. Dan setelahnya, kepala sekolah pun pamit pergi. Setsuna pun mengingat bahwa tempat ini adalah tempat satu-satunya dirinya bisa bertemu dengan kepala sekolah. Lalu Setsuna pun segera pergi keluar dan memanggil kepala sekolah. Kepala sekolah pun mengingat bahwa Setsuna adalah perwakilan dari Departemen Sihir Jarak Dekat. Setsuna pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan. Jika dirinya menang, bisakah kepala sekolah mengajarkan dirinya sihir milik kepala sekolah? Kepala sekolah pun menanyakan bahwa Setsuna seharusnya berfokus pada sihir jarak dekat. Dirinya tidak berpikir sihir pemanggilannya akan berguna bagi Setsuna. Setsuna pun secara berani mengatakan bahwa maksud dirinya adalah sihir yang lain. Hal ini pun membuat kepala sekolah kaget dan seketika memberikan tatapan yang serius dan menanyakan bagaimana Setsuna tahu akan hal itu. Dan di saat yang sama, tekanan energi sihir kepala sekolah pun terpancar sangat kuat. Setsuna pun menilai bahwa ini adalah mana yang sangat kuat. Kepala sekolah benar-benar waspada dengan dirinya. Namun sihir kedua adalah harapan agar dirinya bisa menang lawan Evil God. Tidak ada yang lain selain itu. Setsuna pun mengatakan meskipun dirinya tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi kemenangan dari Departemen Sihir Jarak Dekat setelah 100 tahun akan mengubah pikiran orang-orang. Setsuna pun bertanya apakah jawaban itu cukup bagi kepala sekolah. Kepala sekolah seketika terdiam dan menatap Setsuna, lalu menanyakan apakah Setsuna merencanakan sesuatu. Dan di saat itu, kepala sekolah pun menyepakati hal ini. Di saat Setsuna menang di pertandingan itu, dirinya akan mengajari Setsuna tentang sihir kedua. Setsuna pun seketika berterima kasih kepada kepala sekolah
Namun kepala sekolah kembali mengingatkan Setsuna bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Menurut Setsuna, meskipun begitu dirinya akan menunjukkan kepada kepala sekolah kemenangannya di pertandingan ini. Kepala sekolah pun menantikan hal ini dan menyebut bahwa itu baru semangat. Setelahnya, Setsuna pun nampak duduk di luar gedung dan memikirkan kehidupan sekolahnya setelah 10 tahun. Bahkan waktu kosongnya sungguh membosankan. Lalu Setsuna baru mengetahui bahwa roti ini sangat enak. Dirinya akan berterima kasih kepada Layla untuk ini. Selain itu, masih ada 10 hari sampai pertandingan itu dimulai. Dirinya harus mempersiapkan segalanya yang dirinya punya. Namun tiba-tiba seseorang berkata bahwa itu tidak diperlukan, dan bersamaan dengan kata-kata itu, sebuah tinju melayang ke arah Setsuna. Dan segera Setsuna menahan serangan itu dengan mana guard dan segera mengambil langkah mundur. Dan ternyata orang itu adalah siswa dari perwakilan Departemen Peningkatan Sihir. Dia pun mengatakan bahwa dirinya berencana untuk menyerang Setsuna dari titik butanya. Setsuna pun memperhatikan bahwa yang menyerangnya barusan adalah sebuah golem. Setsuna pun bertanya-tanya apakah dia memberi kehidupan ke dalam batu itu dengan sebuah sihir peningkatan. Setsuna pun bertanya kepadanya sikap macam apakah ini. Menurutnya ini adalah balasan dari tingkah Setsuna sebelumnya. Tidak perlu untuk menunggu sampai pertandingan persahabatan itu. Dan kembali siswa itu melemparkan sebuah batu dan kembali mensummon beberapa golem. Siswa itu pun menegaskan bahwa Setsuna telah berani mempermalukannya. Setsuna pun merespon ucapannya dan menyebut bahwa itu adalah akibat dari tindakan siswa itu sendiri. Dan nyatanya di tempat itu muncul beberapa siswa yang sedang berjalan, dan hal ini mengagetkan siswa itu dan mengatakan bahwa akan sangat merepotkan jika seseorang melaporkan kejadian ini. Dan segera siswa itu membatalkan sihirnya. Siswa itu pun segera berbalik pergi dan berpesan bahwa di pertandingan nanti dirinya akan lebih siap lagi. Setsuna pun menilai siswa itu mengalirkan mana sebanyak itu dan mengendalikannya di saat yang bersamaan. Bakat yang berguna. Dia benar-benar berbakat, tapi Setsuna menyayangkan sikapnya. Apalagi kabur setelah menjatuhkan roti seseorang. Kemudian di hari berikutnya di Departemen Close Combat, Lionel pun mengatakan bahwa pembelajaran mereka hari ini adalah untuk persiapan pertandingan persahabatan. Mereka pun akan menganalisa pertarungan Drago dan Setsuna tempo hari. Lionel pun seketika menanyakan apakah mereka berdua tahu kekurangan mereka masing-masing. Mereka berdua pun menjawab bahwa mereka sadar akan hal itu. Seketika Lionel meminta Drago untuk menjelaskan kepada mereka. Menurut Drago, dirinya kehilangan kendali terhadap mana dan emosi. Lalu Lionel juga menanyakan hal yang serupa kepada Setsuna. Setsuna pun menyebut bahwa dirinya kekurangan kekuatan dasar dan juga kalah dari Drago dalam hal kekuatan. Lionel pun menanggapi jawaban mereka dengan baik dan menyadari kelemahan diri sendiri adalah langkah awal untuk mereka berkembang. Dan Lionel pun meminta kepada mereka berdua untuk meningkatkan itu lagi di pertandingan hari ini. Lalu Layla pun bertanya kepada Lionel apakah pertandingan ini dianggap pelatihan untuk pertandingan persahabatan. Lionel menjelaskan bahwa pertandingan pertama yang akan Setsuna hadapi adalah Noel dari Departemen Sihir Peningkatan Sihir. Menurut Setsuna, Noel menggunakan golem untuk menyerang dan bertahan. Karena golem memiliki badan fisik, dasar gaya bertarungnya mirip seperti sihir jarak dekat. Di pertandingan hari ini dirinya akan memberikan mereka tugas. Lionel pun meminta Drago untuk fokus pada kecepatannya selagi Drago bertingkah sebagai pengganti golem. Drago akan menyerang dari segala sudut. Dan Setsuna dia akan membelokkan serangan Drago dan menyerang balik. Lalu Drago pun menekankan bahwa ini tidak akan sama seperti terakhir kali. Setsuna pun menyambut hal ini dan sangat menantikan itu. Dan segera Lionel memberikan tanda pertandingan dimulai. Drago pun segera maju dengan mana fist-nya dan melepaskan pukulannya. Dan Setsuna pun membaca arah serangan Drago dan yakin bahwa serangan akan datang dari arah kanan. Namun nyatanya itu hanyalah sebuah gerakan tipuan dan serangannya datang dari arah sebaliknya. Meskipun begitu Setsuna mampu merespon hal ini, namun Setsuna menyadari kecepatan reaksinya terlalu lambat. Melihat hal ini, Lionel pun memuji aksi Drago. Kecepatan dan kekuatan Drago seimbang.
Drago pun terus dengan kecepatannya untuk memberikan serangan. Kembali Setsuna mencoba membaca arah serangan Drago, dan sekarang Setsuna yakin kali ini datang dari arah kiri. Namun setelah diperhatikan lagi ternyata itu adalah gerakan tipuan, dan seketika Setsuna mampu menghindari serangan ini, dan kembali Lionel memuji penilaian bagus dari Setsuna. Lalu Lionel meminta Setsuna untuk menghindari serangan itu dengan sebuah langkah dan melakukan serangan balik. Setsuna pun mengerti dan akan mengikuti arahan dari Lionel. Setelahnya, mereka pun nampak kelelahan akibat dari latih tanding ini. Drago pun menyebut bahwa tadi adalah pertandingan yang bagus. Lionel pun mendekat, membawakan mereka sebuah minuman dan menyebut bahwa pergerakan mereka berdua tidak buruk. Dan dalam beberapa hari mereka akan bisa mengatasi jika diserang oleh 4-5 golem. Dan Setsuna pun mengerti dan mengatakan bahwa tak peduli berapa lama dirinya berlatih, jangan pernah menurunkan kewaspadaannya. Lionel pun tersenyum mendengarnya dan menilai Setsuna menyerap semua yang dirinya ajarkan. Drago mengetahui dasar dari sihir jarak dekat, tapi pengetahuan Setsuna sangat luar biasa. Lalu di hari pertandingan persahabatan, arena akademi pun sudah terlihat penuh dengan penonton. Dan pembawa acara pun mengatakan bahwa pertandingan persahabatan Akademi Sihir Elmreich ke-781 antara setiap perwakilan dari 8 departemen sihir. Siapakah yang akan merebut gelar terkuat kali ini? Lalu di tribun penonton ternyata ada seseorang yang membuka sebuah suara untuk menebak siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini. Dan hasilnya sihir jarak dekat tidak diunggulkan dalam pertarungan ini. Dan salah seorang dari siswa waktu itu mengeluarkan semua suaranya untuk kemenangan Setsuna. Dirinya yakin kuda hitamnya akan menang. Lalu di tempat penonton ternyata ada Cyrus dan perwakilan siswa dari Departemen Sihir Jarak Jauh sedang mengamati pertandingan ini. Siswa lain pun mengetahui bahwa perwakilan siswa dari Departemen Sihir Jarak Jauh itu bernama Akhtar. Dan jika semua berjalan dengan baik, Akhtar akan menghadapi pemenang dari pertandingan ini. Kemudian pembawa acara yang bertindak juga sebagai wasit mengatakan bahwa area pertandingan akan berubah secara acak. Dan kali ini adalah sebuah gurun. Mengetahui arena sebuah gurun, Noel pun merasa diuntungkan. Para siswa pun bersorak untuk Noel agar mengalahkan siswa dari departemen jarak dekat itu. Layla pun merespon hal ini dan tidak terima departemen mereka diremehkan. Dan Lionel pun meminta Layla untuk tidak menanggapi omongan mereka. Kemudian wasit pun mulai mengangkat tangannya untuk meminta para perwakilan bersiap. Dan seketika pertandingan pun dimulai. Kemudian Noel pun memperlihatkan sebuah batu kepada Setsuna dan menanyakan apakah Setsuna mengetahui tentang batu ini. Setsuna pun menyebut bahwa itu adalah sebuah baja hitam. Noel pun membenarkan hal itu. Namun lebih tepatnya ini adalah benda yang dibutuhkan untuk membuat golem bergabung dengan pasir. Bahkan sebuah pedang tidak akan meninggalkan goresan di golem baja hitam ini. Dan dengan ini Setsuna hanya memiliki kesempatan 1/10.000 untuk menang. Layla pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya berapa banyakkah golem yang ada di sana. Noel pun menekankan bahwa golem-golem ini juga bisa terus dibuat dari pasir yang ada di sini. Dengan ini Noel meminta Setsuna untuk menyerah mendekatinya. Siswa-siswa lain pun meneriaki pertandingan ini dan menyebut bahwa hasilnya sudah ditentukan bahkan sebelum mereka bertarung. Akan lebih baik jika Setsuna menyerah. Noel pun memberikan kesempatan kepada Setsuna jika ada yang mau Setsuna katakan, katakanlah sekarang, maka dirinya akan mendengarkannya. Namun nyatanya Setsuna memandang Noel dengan tatapan rasa kasihan. Setsuna pun mengatakan bahwa ini membosankan. Dirinya tidak menyangka cuman ini kartu as milik Noel. Mendengar kata-kata ini membuat Noel sangat marah karena merasa diremehkan. Dan segera Noel memerintahkan semua golemnya untuk menyerang Setsuna. Setsuna pun hanya nampak diam saat golem-golem mendekatinya. Dan seketika sebuah serangan pun dilepaskan hingga membuat arena tertutupi debu awan. Noel pun tertawa puas melihat hal ini. Sedangkan penonton pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi karena pandangan mereka tertutupi oleh awan debu. Dan nyatanya saat ini Setsuna mengalahkan golem-golem tersebut satu persatu dengan 1 kali pukulan.
Setsuna pun menyebut bahwa dirinya sudah tahu kelemahan dari baja hitam ini. Noel pun sangat terkejut melihat hal ini. Mereka seharusnya golem yang kuat. Dan kembali Noel mensummon golem lagi. Dan Noel sudah bilang sebelumnya, dirinya bisa membuat ulang sebanyak yang dirinya inginkan. Setsuna pun menyebut bahwa pertarungan jarak dekat, sihir jarak dekat adalah yang terkuat. Tak peduli seberapa banyak golem yang Noel buat. Dengan pergerakan golem-golem Noel yang sederhana itu, dirinya tidak mungkin kalah. Dan kembali Setsuna maju menghancurkan golem-golem itu satu persatu, hingga golem Noel kembali habis. Melihat hal ini, Noel kembali ingin mensummon golemnya. Namun Setsuna dengan sangat cepat mendekati Noel dan bersiap dengan mana fist-nya, dan mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang tidak adil buat Noel. Dan seketika pukulan pun dilepaskan hingga membuat Noel terlempar. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam awan debu itu, karena mereka masih belum bisa melihat apapun. Lalu wasit pun menyebut bahwa awan debu sudah mulai menghilang, dan bertanya-tanya siapa yang masih berdiri, dan tak lama kemudian mereka pun menyaksikan bahwa Setsuna yang masih berdiri. Dan wasit pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Setsuna Cromwell. Setsuna pun tersenyum dengan hasil ini. Dirinya menang pertandingan pertama dengan mudah. Layla pun sangat senang mengetahui hal ini. Sedangkan siswa-siswa lain pun menyebut bahwa ini pasti bercanda. Departemen sihir jarak dekat menang. Sudah berapa tahun sejak terakhir mereka menang. Namun siswa lain mencoba untuk membaca situasinya dan mencoba menyangkal kemenangan ini. Mereka pun menduga bahwa Noel tidak bisa bertahan jika terus-menerus membuat golem baru. Sehingga atas pemikiran ini mereka pun mengira Noel kalah dengan sendirinya. Dan mereka yakin Departemen Sihir Jarak Dekat tidak mungkin menang, dan Setsuna hanya sedang beruntung kali ini. Di sisi lain, Cyrus pun nampak kesal dengan hasil ini, dan mengatakan bahwa Noel bukan kalah sendiri. Ahtar pun mengatakan bahwa Setsuna menarik perhatiannya. Jika demikian dirinya butuh persiapan beberapa hal untuk Setsuna. Kemudian pertandingan persahabatan pun berlanjut ke pertandingan kedua. Lalu Setsuna pun bergabung ke tribun penonton untuk menyaksikan pertandingan perwakilan lainnya. Dan Layla pun memuji hasil pertandingan Setsuna barusan, dan mempersilahkan Setsuna untuk duduk menonton pertandingan ini. Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya menonton pertandingan ini mungkin dirinya bisa menemukan beberapa referensi untuk digunakan. Dan pertandingan yang sedang berlangsung sekarang adalah antara Departemen Pemanggilan dan Formasi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan mengatakan bahwa perwakilan dari Departemen Pemanggilan Carol unggul sejauh ini. Perwakilan dari Departemen Sihir Formasi mencoba mendekat dengan segala cara. Menurut Setsuna, meskipun perwakilan dari Departemen Formasi sedang tidak diunggulkan, pergerakan mereka tetap luar biasa. Mungkin dirinya bisa melakukannya dengan sihir jarak dekat. Lalu Layla pun menyebut bahwa pergerakan dari Departemen Sihir lain luar biasa, tapi dirinya ingin menjadi kuat dengan sihir jarak dekat. Mendengar hal ini, Setsuna pun menanyakan alasan Layla yang memilih jalur sihir jarak dekat, padahal masih ada jalur yang lain. Layla pun menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah diselamatkan oleh penyihir jarak dekat. Dirinya bermain dengan adik laki-lakinya di hutan. Kemudian mereka diserang oleh seekor beruang grizzly saat itu. Dirinya kira sudah tidak ada harapan lagi. Namun tiba-tiba seorang penyihir jarak dekat datang dan menolong mereka. Setelah itu menjadi mimpinya. Dirinya ingin menolong orang di sekitarnya dan juga bertambah kuat. Namun Layla sedikit malu mengakui hal ini karena ini agak kekanak-kanakan. Mendengar hal ini, Setsuna menyebut bahwa itu tidak benar. Dirinya tidak berpikir seperti itu. Selama Layla menetapkan tujuan itu di hati Layla, Layla pasti akan bertambah kuat. Mendengar hal ini, Layla pun menjadi malu, dan di saat yang sama Leo pun datang dan menegur Setsuna. Setsuna pun mengingat bahwa dia adalah Leo Fere Elmcrest. Dia adalah yang terkuat kedua di Departemen Sihir Jarak Jauh setelah dirinya. Leo pun seketika mengatakan bahwa dirinya menonton pertandingan pertama. Bahkan dengan sihir jarak dekat, Setsuna masih saja kuat. Selain itu, Leo juga menanyakan siapakah perempuan di samping Setsuna saat ini. Dan Leo menduga bahwa perempuan ini adalah pacarnya dengan memberi tanda jari kelingking. Melihat hal ini, Layla pun mengerti dan nampak malu serta mengatakan bahwa itu tidak benar.
Layla yang malu pun segera pergi dan mengatakan bahwa dirinya hanya teman Setsuna. Leo pun bingung ada apa dengannya, dan Setsuna sendiri bingung dengan situasi ini. Lalu Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Leo tidak menjadi perwakilan dari Departemen Sihir Jarak Jauh. Jika itu Leo seharusnya bisa mengalahkan Ahtar. Leo pun seketika menjelaskan bahwa mungkin ini terdengar seperti sebuah alasan, tapi Setsuna harus berhati-hati dengan trik piciknya. Dirinya kalah dari Ahtar dan tidak terpilih sebagai perwakilan karena itu. Mendengar hal ini, Setsuna menyadari bahwa Ahtar adalah orang yang akan melakukan segala cara untuk menang. Dirinya tidak boleh menurunkan kewaspadaannya. Di tempat lain, di dalam gedung, Ahtar terlihat sedang menuju sebuah ruangan dan menyiapkan sesuatu dengan senyum jahatnya. Dan chapter berakhir.